Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan suatu inspirasi serta ketenangan hati. Mantap ya. Oke kawan-kawan, bisa kalian lihat sendirilah ya dari segi sektor cryptocurrency kali ini teman-teman. Di mana sebenarnya sih di sini belum ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Recovernya daripada meme coin teman-teman ya ini belum bisa menutup daripada kerugian yang kita dapatkan daripada meme coin ya kan. Meme coin itu seharusnya bisa membuat kita ketawa-ketawa, tapi meme coin kali ini kok kenapa membuat apa ya air mata gitu kan. Anjas wadas. Oke ya. Nah, kesempatan kali ini teman-teman ya ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bagi komunitas meme coin ya. Ya, ini menyangkut semua overall meme coin ya, termasuk ada Shiba Inu, PP, Dogecoin ya kan, ada Bong ya, ada Floki. Pokoknya menyangkut daripada meme coin. Oke, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman dijelaskan ya bahwasanya seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Floki, dan koin meme lainnya. Berarti secara overall ya teman-teman ya, sektor meme coin gitu kan. Nah, beresiko turun. Jadi ada beberapa alasan nih untuk kejadian kenapa meme coin ini bakal turun gitu kan. Nah, koin meme seperti Dogecoin, PP dan kawan-kawannya beresiko mengalami penurunan lebih lanjut karena apa? Anjloknya data derivatif dan kemerosotan pasar yang lebih luas sehingga memicu kekhawatiran di kalangan para investornya. Nah, koin meme telah mencatat perdagangan yang cukup signifikan atau sangat-sangat fluktuatif akhir-akhir ini di tengah kemerosotan pasar kripto yang lebih luas, khususnya pemain utama di segmen tersebut seperti Dogecoin, PP, Shiba, Floki, dan lainnya juga mengalami pasangan surut akhir-akhir ini teman-teman ya. Akan tetapi gini ya, kalian harus tetap disclaimer terlebih dahulu. Ini hanya price prediction, harganya bakal mengalami penurunan karena mengambil data daripada historical data daripada volume dan transaksi yang terjadi di market derivatifnya ya. Nah, kalau kita melihat dari segi sudut pandang lain seperti progresnya, seperti timnya dan sebagainya, sebenarnya seperti Dogecoin, ya kan, Shiba Inu, terus ada PP, ada Floki, Bong dan masih banyak lagi meme coin lainnya. Itu sebenarnya cukup worth it teman-teman ya untuk recover. Oke, cukup worth it. Kenapa? Karena dari segi komunitasnya yang cukup kuat. Nah, yang pertama yaitu si PP ya teman-teman ya. PP ini dari beberapa teman-teman juga ada yang bertanya, "Bang, PP itu ada mekanisme deflasinya enggak ya?" Bang, PP masih bisa untuk recover enggak? Oke, kita lihat secara time frame daily-nya dia ada recover teman-teman ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman semua, kita langsung masuk aja teman-teman ya. Kita langsung masuk ke dalam Etherscan daripada si PP ini teman-teman ya. Kita masuk ke Etherscan daripada PP untuk melihat apakah PP ini mengalami mekanisme deflasi apa enggak gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari jumlah holder PP sendiri teman-teman ya, dia sekitar 405.789 holder teman-teman ya. Dari persentasenya sih ada kenaikan dari jumlah holdernya. Untuk transaksinya udah lebih sekitar 5,4 jutaan teman-teman ya. Nah, dimana kita langsung saja menuju ke pemegang, oke, ke holdernya gitulah teman-teman ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman, di mana top 1 sampai top 3 itu dikuasai oleh platform pertukaran Binance dan OKX. Sedangkan untuk nomor 5 ada Robinhood ya. 8 Binance. Nah, ini kita mengacu pada smart contract yang ke-10. Oke. Jadi kalau kita lihat dari smart contract ke-10 ini adalah alamat dead wallet atau alamat pembakaran daripada si PP ya. Di mana terakhir kali terjadi pembakaran itu 5 hari yang lalu, 37 hari yang lalu ya teman-teman ya. Di sini dari Binance 16 teman-teman ya, 0 sekitar 433.611. Ini dilakukan oleh Binance. Nah, seterusnya di sini 37 hari yang lalu ya kan. Nah, kalau kita berbicara tentang pembakaran PP itu terbesarnya teman-teman itu sekitar 6,2
jutaan sih ya, atau berapa ini, 416 jutaan teman-teman ya. Ada 428.000, terus ada 690.000 teman-teman ya. Nah, ini adalah pembakaran yang terjadi di PP. Jadi kalau kita berbicara tentang mekanisme deflasi, PP belum menerapkan deflasi, cuman ya itu tadi teman-teman, mungkin dari sukarela dari beberapa apa ya, platform kayak gitulah ya. Ya semoga saja PP itu memikirkan untuk membuat mekanisme deflasi ke depannya ya kan. Ya entah nanti membuat project apa, membuat game apa, atau ngeluarin layer 2 dan sebagainya ya, untuk membantu ya teman-teman ya tingkat pengurangan daripada supply-nya. Semisal dia ngeluarin layer 2 gitu kan. Nah, dari segi transaksi tax-nya tersebut menggunakan token asli PP ya bisa dikomparasikan ya kan, 70% di burning, 30%-nya untuk pengembangan dan sebagainya kayak gitu kan bisa ya. Nah, berikutnya ada Floki, teman-teman ya. Floki itu dari Etherscan, ada dari Binance Smart Chain juga ada. Dia memiliki 2 chain, teman-teman ya. Nah, kalau yang dari Ethereum, teman-teman, dia memiliki sekitar 91.413 holder. Ada sedikit penurunan, lantas dia ada sedikit recover. Untuk jumlah transfer itu sudah 1,1 jutaan, teman-teman. Nah, ini token Floki ya. Dengan pemegang yang berbasis Ethereum, ya teman-teman, memiliki sekitar 91. Nah, untuk mekanismenya di sini kita lihat dari holdernya teman-teman ya. Holdernya yang tertinggi itu ada Dead Wallet ya, Dead Wallet teman-teman. Mengapa saya masih bullish nih terhadap Floki? Salah satunya adalah didominasi dengan pembakarannya ya kan. Dimana setiap transaksi di bot Floki ya, itu akan ada mekanisme deflasi atau pembakaran daripada si token Floki. Terus selain itu teman-teman ya, Floki juga ada yang namanya Valhalla ya kan. Dia juga mendirikan sekolah kripto atau apa ya, aku agak lupa teman-teman dari roadmapnya itu ya. Intinya di sini kalau ditanya apakah bullish dengan Floki, saya masih bullish, tapi kalian harus tetap disclaimer ya. Dimana di sini teman-teman ya pembakaran udah sekitar 44,5%-an ya, walaupun belum 50%, tapi setidaknya dari total supply-nya itu hanya 10 triliun ya, dibandingkan dengan meme coin lainnya ini ya cukup kecil ya. Dengan seumuran dia kan ada Dogecoin ya kan, ada Vinu, terus ada lagi apa itu ya, Baby Doge teman-teman ya, banyak ya seumuran daripada Floki gitu ya kan, yang notabene nggak jauh-jauh beda lah umurnya ya. Jadi kalau ditanya mungkin Floki ini masih mampu untuk kill 1-0 dengan notabene targetnya tetap ya di area 2-0 di belakang koma lah. Untuk saat ini ya dia harus kill 2-0 gitu. Mantap jiwa. Nah, yang berikutnya ada Bong, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang Bong, Bong ini juga salah satu meme coin berbasis Solana yang mempelopori ya kehadiran banyak meme coin di jaringan Solana, teman-teman ya. Dengan kesuksesan yang diraih Bong hingga akhirnya apa, melahirkanlah jaringan Solana ini banyak token-token meme yang cukup sukses seperti Weave ya kan. Ada banyak lah teman-teman ya dari chainnya Solana. Nah, kalau kita lihat teman-teman di mana si Bong ini ya dengan total supply itu sekitar 88,86 triliun. Jadi ya hampir 90 triliun ya. Dengan circulating supply sekitar 77,29 triliun. Jadi tinggi juga nih circulating supply-nya ya kan. Nah, dia juga udah double chain teman-teman ya. Untuk si Bong ini udah ada di beberapa chain seperti Ethereum, Solana, Polygon Matic ya kan, Arbitrum, Aptos. Nah, kalau kita berbicara chainnya banyak. Nah, kita langsung masuk saja ke SolScan teman-teman ya. Kita masuk ke SolScan teman-teman. Nah, di mana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, ini adalah token Bong, oke ya kan. Dengan price-nya di area 15, market cap di area 1,3 miliar, circulating supply 88,8 triliun teman-teman, cukup tinggi ya. Holdernya 888,245 ribu ya kan. Nah, terus kalau kita lihat dari segi transaction ya kan, nah transfer, transaction, debit aktif, kita masuk ke holdernya gitu kan. Kita masuk ke holdernya. Di mana holder daripada Bong, posisi pertama itu diduduki oleh Binance, ada Bong Wallet juga, Bong Stake Pool teman-teman ya, Bybit, Robinhood, ya ini teman-teman Kraken. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Bong teman-teman ya,
Dia adalah meme coin yang cukup sukses di jaringan Solana. Jadi kalau ditanya apakah dia mampu untuk recover, saya kira masih mampu teman-teman ya untuk recover. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah untuk saat ini dengan market yang belum kondusif seperti ini teman-teman ya, kalian harus jaga mentalitas kalian. Kalian harus jaga sifat tamak kalian. Ya kalau kalian udah profit, udah naik, taking profit. Gitu bro ya. Kalau kalian nggak mau taking profit, ya orang lain yang akan taking profit. Semisal nih kita bareng-bareng beli, saya, kamu, ya kan, beli bareng. Kamu nggak mau taking profit, ya saya yang akan taking profit. Saya nggak taking profit, ya sampean yang taking profit. Gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan momentum, ya kita yang akan dimanfaatkan sebagai apa? Pintu keluar mereka gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ya semoga saja ya teman-teman ya, meskipun terjadi penurunan seperti ini, mentalitas kalian tetap dijaga ya teman-teman ya, mentalitas dijaga. Semoga saja Bong, kawan-kawannya, PP, Shiba ya kan, Dogecoin teman-teman ya. Kalau kita berbicara Dogecoin, Dogecoin udah nggak bisa dielakkan lagi ya kan, dia token favorit, meme favorit daripada Elon Musk. Ya pasti dia bisalah untuk mengalami kenaikan yang luar biasa di kemudian hari. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat kurangi sampah dan